Halo, bisa di next? Tolong mute dulu ya. Oh, iya Bu. Ini yang presentasi Afni ya. Mungkin bisa pakai mikrofon atau supaya Afni atau selfie yang presentasi? selfie yang PowerPoint-nya Afni yang nggak apa-apa sih. Ya udah. Oke, ini selfie di full screen. Sudah full screen atau belum? Oh, berarti itu salah share screen. Screen yang my desktop aja. Entire screen ya. Your entire screen. Nah, makanya tadi kita semua nggak ngelihat itu. Yang entire screen ya, bukan yang window. Sebenarnya bisa, cuman harus dipilih tadi. Ya. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, yang pertama terkait dengan latar belakang masalah. Nah, jika pelajaran matematika pada kelas 7 SMP dimulai di siang hari, maka siswa akan cenderung mengantuk dan tidak antusias belajar, sehingga siswa tidak fokus dalam pembelajaran dan cenderung mengabaikan penjelasan dari guru, serta tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Nah, terkait dengan deskripsi permasalahan itu, dengan demikian membuat siswa kurang memahami konsep matematika yang akan diberikan. Salah satunya adalah memahami konsep aljabar pada materi PLSP. Sehingga ketika guru mengajarkan konsep PLSP dengan menjelaskan dan memberikan contoh-contoh penyelesaian terkait persamaan linear satu variabel kepada siswa, mengakibatkan siswa itu keliru memahami konsep PLSP, di mana siswa menganggap bahwa untuk menyelesaikan suatu permasalahan linear satu variabel dilakukan dengan cara memindahkan bilangan ke ruas yang lain, atau dengan kata lain disebut pindah ruas. Nah, sedangkan di dalam matematika itu tidak ada istilah pindah ruas. Next. Nah, yang kedua itu terkait teori psikologi yang terkait dengan permasalahan ini. Nah, teori psikologi yang terkait dengan permasalahan ini terdapat dua teori. Yang pertama teori Thorndike dan yang kedua teori Dinas. Nah, yang pertama, karena masalah ini dilatar belakangi oleh ketidaksiapan siswa dalam menerima pembelajaran matematika akibat pembelajaran matematika itu dimulai di siang hari, yang mengakibatkan siswa itu mengantuk dan mengurangi antusias siswa dalam belajar matematika. Nah, maka hal ini berkaitan dengan teori psikologi Thorndike, di mana dalam teori Thorndike memuat hukum yang salah satunya itu hukum kesiapan atau law of readiness, yang menyatakan bahwa seseorang harus dalam keadaan siap, dalam artian seseorang yang belajar harus dalam keadaan yang baik dan siap. Jadi, seseorang yang tidak belajar agar dalam belajar mencapai keberhasilan, maka seseorang dituntut untuk memiliki kesiapan baik fisik maupun psikisnya. Nah, ada pun contoh siap fisik seperti seseorang tidak dalam keadaan sakit atau seperti tadi tidak dalam keadaan mengantuk, yang mana bisa mengganggu kualitas konsentrasi. Nah, teori psikologi yang kedua ini yaitu terkait teori Dinas. Karena terjadi kekeliruan dalam memahami konsep persamaan linear satu variabel, di mana hal ini terjadi diakibatkan oleh ketidaksiapan siswa, namun hal ini juga diakibatkan oleh kurang konkretnya dalam memahami konsep PLSP, persamaan linear satu variabel tadi. Dengan demikian, masalah ini berkaitan dengan teori Dinas, di mana Dinas mengungkapkan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Makin banyak bentuk-bentuk yang berlainan yang diberikan dalam konsep-konsep tertentu, akan makin jelas konsep yang dipahami siswa, karena siswa akan memperoleh hal-hal yang bersifat logis dan matematis dalam konsep yang dipelajari itu. Next Maggie.
Ini apa suaranya pelan sekali ya? Atau gimana? Iya Pak, terdengar kecil Megi suaranya. Pelan sekali. Saya pikir itu tadi background. Sudah jelas? Tes. Ya ini agak lumayan Oke, saya ulang ya. Nah, jadi di sini ada penelitian yang sudah membahas. Jadi sesuatu berupa teori, penjelasan maupun makna yang menjadi keyakinan siswa akan menjadi dasar dari istilah konsepsinya. Nah, ketika konsepsi tersebut itu bertentangan dengan makna di matematikanya itu sendiri, maka kesalahpahaman atau miskonsepsi itu terjadi. Nah, dalam artikel Leading English Education and Research Network, di sini ada disebutkan beberapa poin, ada 5 poin di sini. Yang pertama yaitu ada miskonsepsi pada pengertian huruf atau variabel. Jadi di sini siswa itu seringkali mengabaikan keberadaan variabel dan tidak dapat membedakan fungsi variabelnya itu sendiri. Jadi menganggap bisa saja seringkali siswa itu menganggap huruf sebagai suatu objek atau memiliki atau merepresentasikan suatu angka tertentu. Nah, jadi ada juga yang menganggap bahwa variabel yang berbeda itu mewakili yang berbeda dan lain-lain. Jadi yang poin kedua ada miskonsepsi notasi. Nah, miskonsepsi notasi ini dapat berupa kesalahan penggabungan huruf dan variabel dan angka itu sendiri disebabkan siswa menganggap simbol operasi itu bukan bagian dari jawaban. Jadi kayak ada suatu contoh, semisal ada 2 ditambah Y. Jadi di sini masih ada siswa yang beranggap bahwa 2 tambah Y itu ada 2Y. Adalah 2Y seperti itu. Jadi semisal kalau X tambah Y itu sama dengan XY. Seperti itu miskonsepsi tentang notasi. Nah, yang ketiga ada miskonsepsi tentang penggeneralisasian. Nah, miskonsepsi ini berupa tidak memahaminya pernyataan penting dari sebuah metode. Nah, di sini maksudnya ada dalam penelitian disebutkan bahwa ada siswa yang tidak mampu menggeneralisasi karena tidak mampu untuk menggunakan metode yang digunakan. Jadi ada 2 siswa di sini disebutkan bahwa mengalami miskonsepsi untuk aljabar yang menganggap suatu bentuk aljabar itu memiliki 2 operasi yang berbeda. Nah, ada juga di sini disebutkan bahwa ada 11 siswa menganggap bahwa suatu suku pertama itu dapat dijumlahkan dengan konstanta. Jadi ada yang beranggapan bahwa semisal jadi semisal ada 5Y tambah 3 itu sama dengan
8Y. Jadi siswa masih beranggapan bahwa suatu konstanta ini dapat dijumlahkan dengan suku 5Y di sini. Jadi seperti itu contohnya. Miskonsepsi tentang penggeneralisasian. Nah, yang keempat itu ada kesalahan dalam mengaplikasikan aturan aljabar. Nah, kesalahan pengaplikasian aturan ini dapat berupa mengabaikan tanda-tanda ketika memanipulasi. Nah, seorang siswa itu mengalami konsepsi suku-suku sejenis dengan menganggap bahwa suku yang sejenis dan yang tidak sejenis itu dapat ditentukan dengan menyederhanakannya. Nah, suku-suku pada bentuk aljabar dikatakan sejenis atau tidak sejenis melalui variabel yang ada pada suku tersebut. Jika variabelnya sama dan pangkatnya sama, maka suku-suku tersebut dikatakan sejenis. Jadi di sini itu disebutkan ada beberapa siswa itu yang menganggap juga bahwa kalau ada operasi pengurangan di depan nah contohnya ada X dikurangin Y tambah 3. Nah, di sini masih banyak siswa yang beranggapan bahwa X dikurangin dalam kurung Y tambah 3 itu jadi yang berpengaruh itu cuman satu suku yang di depan saja. Jadi X min Y plus 3. Miskonsepsinya ada sering terjadi pada bentuk seperti ini. Nah, yang poin 5 ini kesalahan interpretasi bahasa. Di sini kan dalam dulu waktu saya masih SMP SMA itu masih dikenalkan sama istilah pindah ruas. Jadi misal kalau ini mana? Jadi nah, jadi misal kalau ada X plus 3 sama bentar sini aja. X tambah 3 sama dengan 5. Ini berarti kalau biasanya pindah ruas itu yang ruas kanan yang 3 ini karena dia plus jadi dia pindah ruas kanan menjadi seperti ini. Nah, ini masih sering kali terjadi pada suatu pembelajaran matematika yang dilaksanakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu perumusan solusi. Nah, pada perumusan solusi ini kita memfokuskan pada poin kelima yang kesalahan interpretasi bahasa. Nah, miskonsepsi pindah ruas yang dialami oleh siswa itu seringkali terjadi dan banyak kemungkinan yang mendasari terjadinya masalah tersebut seperti yang Afni sebutkan di awal tadi. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut di sini ada rancangan pendekatan untuk pengenalan konsep
aljabar khususnya yang di PSLV itu ya. Nah, jadi untuk merancang sebuah pembelajaran itu kan guru itu harus menjadikan suasana belajar lebih menarik dan bermakna ya, agar siswa itu mudah paham dan mudah mengingat pembelajaran dan meminimalisir adanya miskonsepsi bagi mereka. Nah, di sini ada sebuah permainan atau percobaan ya, menggunakan neraca timbangan. Nah, permainan ini itu dilakukan tujuannya agar siswa dapat terlibat langsung dalam pembelajaran. Nah, Dinas itu kan mengemukakan jika konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk konkret akan dapat dipahami dengan baik. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya suatu benda atau objek dalam bentuk permainan itu sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Nah, kan tadi sudah disebutkan bahwa ini fokus pada pembelajaran SPLV. Nah, di sini juga terdapat objek, ini bola yang merepresentasikan merepresentasikan satu variabel. Di sini ada variabel dan di sini dan yang di sini ada balok, itu merepresentasikan satu setiap baloknya. Jadi semisal kalau ada 3 balok, dia nilainya 3 seperti itu. Nah, jadi contoh percobaan atau eksperimen ini dari ruas Kirin Raca. Ini di contohnya ya, ini ada 2 bola dan 3 balok. 2 bola dan 3 balok. Nah, sedangkan di sebelah kanan itu terdapat 7 balok. Di ruas kanan ada 7 balok. 1, 2, 3, 4. Nah, pada saat 2 balok dan 2 bola dan 3 balok di ruas kiri dan ada diletakkan 7 balok di ruas kanan, nah neraca ini menunjukkan kesetimbangan. Di sini berarti ruas kiri di sini sama dengan ruas kanan. Jadi kalau bolanya itu variabel, anggap saja bolanya itu variabelnya B. Jadi di sini ruas kiri itu 2B tambah
Ya, sebentar Kak, masih dicas. Mohon maaf tadi laptop saya tiba-tiba mati. Dilanjutkan ya. Dilanjutkan, jadi di sini ada 2B plus 3 dan di ruas kanan ada 7. Jadi di sini untuk memperkenalkan di sini untuk mencari variabel, jadi pada ruas kiri diambil 3 balok. Nah, kalau pada neraca ini kan jadi otomatis yang ruas kanan itu berat ya. Jadi berat sebelah, yang sebelah kanan itu lebih berat. Maka kalau yang di sebelah kiri itu diambil 3, maka yang di sebelah kanan juga diambil 3 balok. Jadi kalau matematisasinya itu 2B, kan yang tadi awalnya tambah 3, diambil 3, jadi dikurangi 3, sedangkan yang sebelah kanan juga dikurangi 3. Nah, ini kan jadi 2B sama dengan 4. Nah, karena bolanya ini sendiri adalah satu variabel, maka jika 2 bola bernilai 4 balok, maka 1 bola itu sama dengan 2 balok. Jadi di sebelah kiri itu dibagi 2 atau dikali setengah. Nah, yang di ruas kanan itu juga dibagi 2 atau dikalikan dengan setengah. Nah, seperti itu. Jadi dapat diketahui bahwa 1 bola itu beratnya sama dengan 2 balok. Seperti itu. Ya, untuk selanjutnya adalah implementasi solusi yang telah dipaparkan barusan pada pembelajaran. Jadi kami mengusulkan solusi pada pembelajaran itu menggunakan model cooperative learning tipe STAD dengan diskusi dan tanya jawab. Nah, untuk pendahuluan bisa dilakukan seperti biasa dengan berdoa, kemudian mengecek kehadiran, serta memberikan motivasi dan apersepsi. Nah, pada pembelajaran kali ini kan masalahnya ada di kurangnya motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran karena jam pelajarannya yang sudah siang. Nah, mungkin di part motivasi ini guru itu bisa menambahkan motivasi apa selain memaparkan motivasi apa saja pentingnya mempelajari materi ini, guru juga bisa memberikan motivasi kepada siswa yang aktif nanti akan diberi suatu reward. Mungkin kalau di SMP ini masih anak-anaknya masih suka seperti diberi reward seperti makanan ringan atau sejenisnya, tapi juga bisa diberikan reward berupa poin tambahan untuk menunjang nilai ujiannya, misal seperti itu. Kemudian di part inti, next.
Jadi setelah pendahuluan tadi, di part inti ini, guru menyajikan presentasi dengan menjelaskan bentuk persamaan linear satu variabel, kemudian menjelaskan definisi persamaan yang ekuivalen, dan keduanya itu dilakukan dengan cara memberikan contohnya yang dimodelkan pada beban neraca atau timbangan tadi. Kemudian langkah kedua itu guru mengorganisir peserta didik ke dalam kelompok belajar. Nah, diharapkan dengan adanya movement atau perpindahan peserta didik ini dari tempat duduknya ke kelompoknya itu diharapkan akan menambah semangat peserta didik. Jadi yang jika dibandingkan dengan model ceramah itu kan peserta didik hanya monoton duduk di tempat duduknya saja. Nah, diharapkan dengan model berkelompok ini peserta didik itu akan lebih bersemangat seperti itu. Kemudian next Maggie. Ya, di langkah keempat ini guru membimbing kelompok untuk bekerja. Ya, guru membimbing kelompok untuk bekerja. Jadi dari permasalahan di LKPD yang diberikan itu siswa diberikan model, diberikan neraca serta balok dan bola seperti yang di contoh sebelumnya itu secara konkret. Jadi setiap kelompok diberikan modelnya secara konkret. Jadi mereka bisa melakukan percobaan sendiri. Jadi mereka itu bisa menemukan konsepnya sendiri dengan kelompoknya seperti itu. Tidak diberikan langsung oleh guru, tetapi mereka membangun pengetahuannya sendiri dengan tidak hanya meraba-raba apakah ini benar jika satu bola itu beratnya 2 balok, tapi mereka juga bisa langsung mencobanya menggunakan neraca yang telah disediakan. Kemudian next. Kemudian untuk evaluasinya, guru bisa memberikan kuis untuk setiap individu berupa permasalahan kontekstual. Setelah praktek dengan menggunakan neraca tadi, siswa akan diarahkan untuk mengerjakan kuis tentang permasalahan kontekstual, semisal untuk satu buah buku itu harganya berapa jika dia membeli 5 buah buku harganya 5.000, kemudian satu buah buku itu berapa. Nah, semisal seperti itu diharapkan siswa itu sudah lebih bisa memahami yang secara abstrak setelah melakukan percobaan secara konkret dengan bola dan balok tadi. Kemudian di langkah ke-6, guru memberikan apresiasi sesuai apa yang dimotivasikannya tadi di pendahuluan dengan memberikan reward mungkin berupa nilai tambahan atau berupa hadiah seperti itu. Kemudian next. Untuk penutupnya, guru merefleksikan hasil pembelajaran. Jadi peserta didik ditanyai apakah mereka lebih bersemangat dengan melakukan pembelajaran secara STAD ini dengan melakukan permainan yang dasarnya adalah teori Deans tadi. Kemudian guru juga meminta supaya peserta didik mempelajari subbab selanjutnya, kemudian guru menutupnya dengan doa dan salam. Nah, dari rangkaian pembelajaran ini diharapkan rangkaian pembelajaran yang menerapkan teori dari Thorndike dan Deans itu diharapkan peserta didik bisa teratasi masalahnya, yaitu tadi di mana ada 2 permasalahan, yaitu permasalahan yang latar belakangnya adalah suasana yang mungkin kurang mendukung untuk pembelajaran karena siswa itu dalam keadaan yang dikatakan tidak siap. Mereka dalam keadaan mengantuk dan tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga muncul permasalahan yang kedua, yaitu bisa saja terjadi miskonsepsi pada siswa ketika melakukan pembelajaran persamaan linear satu variabel seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan atau ingin ditambahkan, kritik dan saran dipersilahkan.
Sama Pak. Safira, Pak. Safira. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya komentar ya Pak ya, langsung ya Pak. Saya jam 8 ada workshop. Ya, nggak apa-apa sih, saya dua, satunya HP, satunya laptop, nggak masalah sih. 8. Oke, gini ya. Tadi itu latar belakangnya itu jadwal yang siang. Jadwal siang hari gitu ya. Nah, apakah itu alternatifnya seperti itu? Apa nggak bisa itu jadwal diubah aja? Apa tidak bisa itu jadwal diubah gitu ya? Mestinya alternatifnya jadwal diubah. Baru yang kedua itu seperti apa? Yang kedua misalkan itu tidak mungkin karena itu sekolah sore misalnya. Jadi nggak mungkin jadwal itu diubah di pagi hari misalkan. Berarti alternatifnya seperti apa? Anda tadi mengatakan bahwa di situ tentang kesiapan. Sebentar ya, tolong mungkin dipelajari lagi. Setelah itu tolong dipelajari lagi teori kesiapan itu apa? Apakah ngantuk itu berarti ataukah kesiapan itu tentang materi? Aduh ya Allah. Mangga jatuh, mangga jatuh ke atas di atas nggak bisa ngambil. Ya itu ya. Jadi apa namanya kesiapan itu apa? Apakah kesiapan materi atau kesiapan fisik seperti itu atau kesiapan sarpras atau apa yang di teori Thorndike itu? Tolong dipelajari itu. Kemudian tadi Anda mengatakan bahwa di situ mengakibatkan dia miskonsepsi gitu ya. Miskonsepsi. Tetapi di akhir tadi Anda mengatakan bahwa itu bisa jadi itu membuat mengakibatkan Berarti data yang di awal tadi seperti apa? Nah, sekarang kalau Anda berbicara tentang miskonsepsi, tolong dipelajari juga. Jadi apakah pindah ruas itu termasuk atau apa? Nah, sekarang kalau itu miskonsepsi, konsepsi itu berarti kan konsep yang ada di benak siswa. Nah, sekarang konsep apa? Konsep apa yang konsep apa yang itu dan misnya di mana? Mestinya itu yang katakan tadi pindah ruas. Konsep apa itu yang dipelajari? Di matematika konsep apa? Kalau tadi katakan konsep variabel. Nah, konsep yang sesungguhnya itu seperti apa? Kemudian konsepsi anak-anak itu bagaimana? Baru itu dikatakan Kalau ini tadi menurut saya nggak ada itu yang ya. Kalau dia tidak paham, itu bukan berarti miskonsepsi itu berarti konsepsi yang ada di benak anak dengan konsep yang sesungguhnya itu berbeda. Itulah Kalau dia tidak punya konsep itu tentang materi itu apa? Itu tidak Ya, terus tadi aturannya ini pindah ruas. Nah, itu konsep apa sih? Konsep pindah ruas atau apa? Kalau dia melakukan itu dengan pindah ruas, tapi kalau dia ditanya, dia tahu, ya nggak apa-apa menurut saya. Kemudian yang tadi menerapkan teori Deans pakai permainan, pakai timbangan, yakin Anda itu bisa dipakai? Mungkinkah Anda akan membuat bahwa volume bola itu volume ya, berat itu volume atau bukan ya? Bukan ya, berat bola. Karena ditimbang ya. Ditimbang itu massa ya, kalau di fisika massa itu bukan volume. Massa bola itu sama dengan 2 massa balok. Massa 2 balok. Nah, apakah itu nanti bisa dipakai untuk soal atau persamaan yang X-nya itu sama dengan 3? Berarti kalau hanya itu tok kan hanya bisa dipakai untuk yang X-nya sama dengan 2. Itu tidak mudah membuat itu. Jadi nanti kalau X-nya sama dengan 3 itu sudah nggak bisa dipakai alat tanda itu.
Karena di situ bolanya itu sama dengan 2 balok. Kalau nanti yang pertanyaan atau soalnya bolanya itu sama dengan 3 balok, oh gak katanya setimbang di situ. Itu malah membuat anak miss, nantinya malah bingung saja nih bolanya itu berapa sih. Kok gak setimbang, padahal itu soalnya itu misalnya 5x sama dengan 15. Gitu ya, 5x sama dengan 15. Loh, kalau yang sebelah kiri saya kasih bola 5, yang sebelah kanan balok 15. Kok berat baloknya? Berarti soalnya yang salah atau timbangannya yang salah atau apanya yang salah? Itu kan malah membuat siswa bingung. Coba itu Anda pikirkan. Ya. Kemudian di situ tadi kooperatif. Anda solusinya yang terakhir dengan pembelajaran kooperatif. Oke, Anda di situ mengatakan dia bergerak, dia ini itu akan termotivasi. Itu untuk motivasinya. Tadi kan memang dia malas, ngantuk itu ya, jadi dia tidak termotivasi. Tapi ada satu lagi, miss tadi. Nah, di mana Anda mengatasi miss-nya di pembelajaran yang Anda terapkan itu? Mungkin itu kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Terima kasih Pak Sofan. Izin menanggapi Pak. Yang itu dulu. Tadi kalau nggak salah mengenai jadwal juga ada mengenai teori kesiapan di Thorndike. Nah, kalau mengenai jadwal bisa diubah atau kalau tidak ini nggak bisa diubah karena memang jamnya siang. Nah, maka dari itu kita membuat solusi yang sekiranya jadwal itu tidak bisa diubah ke pagi. Jadi kan kalau pagi biasanya siswa itu fresh, lagi bersemangat seperti itu. Nah, ini tuh jadwalnya tidak bisa diubah ke pagi. Nah, jadi kita membuat solusi yang sekiranya jadwalnya itu udah tidak bisa diubah lagi, seperti itu. Makanya kita memberikan solusi motivasi dan neraca ini, selain untuk memotivasi siswa agar bersemangat dan juga memberikan kebermaknaan lewat benda-benda konkret yang di teori Dines ini. Nah, mengenai teori Thorndike kesiapan itu mengantuk sepengetahuan saya yang saya baca, Thorndike itu kesiapan itu ada 2, kesiapan psikis dan kesiapan fisik. Nah, kesiapan fisik itu bisa terkait kondisi fisiknya dari siswa itu sendiri, seperti tidak sedang sakit, tidak sedang mengantuk, dan juga bisa seperti yang Ibu Biba katakan tadi, kalau materinya. Nah, itu juga merupakan kesiapan juga, itu mengenai kesiapan apersepsinya. Nah, tapi PLSV ini yang kita sajikan itu belum ada apersepsi di awal seperti itu. Jadi memang yang ditekankan di sini itu kesiapan secara fisiknya tadi, tidak mengantuk, tidak sakit, dan sebagainya. Nah, selain itu, teori kesiapan itu selain fisik kan ada teori psikisnya dari kejiwaan siswanya, tapi tentang kejiwaan siswanya atau psikis siswa memang tidak bisa terjangkau dari guru. Jadi yang bisa terjangkau dari guru itu cuman kesiapan fisik. Maka dari itu tadi di teori Thorndike saya jelaskan yang contoh kesiapan di Thorndike itu tentang fisiknya, yaitu tidak lagi sakit, tidak sedang mengantuk, seperti itu. Karena ini kan permasalahannya jadwalnya siang dan tidak kita memberikan solusi ini yang sekiranya jadwalnya tidak bisa ditukar lagi, jadi sudah tabrakan atau memang ini jadwalnya ada di siang hari, seperti itu. Iya, makanya tadi kan ada 2, saya bilang.
Jadi solusi yang pertama pindah jadwal. Kalau tidak mungkin, nah itu sekarang kesiapan fisik yang Anda lakukan tidak tampak di situ di kooperatif yang Anda buat. Anda hanya mengatakan dengan dibagi kelompok, akhirnya dia pindah, itu dia menjadi semangat. Padahal dia dibagi kelompok dan pindah, itu kegiatan inti. Di mana kesiapan yang Anda lakukan? Katakan untuk fisik, oke lah, fisik mana? Katakan untuk mental tidak terjangkau, tapi untuk materi di mana juga tidak ada kan? Makanya jadi itu harus detail kayak gitu. Tidak ada kesiapan fisik yang Anda lakukan di situ. Apa? Di apa namanya model yang Anda tawarkan tadi? Pembelajaran yang Anda tawarkan tidak ada kan? Jadi tolong nanti dipilah seperti itu. Jadi ada dua. Ini karena hanya mengantuk gitu ya, hanya mengantuk jamnya siang dan lain-lain. Solusi yang pertama adalah pindah jadwal pagi selesai, udah nggak masalah karena Anda mengidentifikasinya ngantuk karena siang. Nah, yang kedua, jika itu tidak memungkinkan, kita tidak tahu, kita berandai-andai juga bisa gitu ya. Jika itu tidak memungkinkan karena sekolahnya adalah sekolah siang, maka solusi yang ditawarkan adalah ini, gitu loh. Ya, jadi dan itu harus tampak di solusi. Kesiapan fisik seperti apa? Pakai teori Thorndike itu kesiapan fisiknya seperti apa? Kesiapan materinya seperti apa? Kesiapan mental tidak kita bahas di sini. Itu harus ada di situ. Kemudian tadi Anda mengatakan ada miss. Nah, ternyata kooperatif itu di mana mengatasi miss-nya. Terus kalau Anda pakai teori Deans, itu salah satu untuk menyemangati gitu ya dengan permainan misalnya. Nah, itu cocok enggak? Tadi soal itu udah dibahas, bola dengan itu, karena di sini pakai massa, pakai berat. Kalau berat Anda membuat bola-bola itu dengan berat satu bola sama dengan 2 tabung, sudah tidak bisa dipakai satu bola satu bola sama dengan 2 balok gitu ya. Itu sudah tidak bisa dipakai untuk soal yang lain. Hanya yang jawabannya satu bola atau X sama dengan 2. Hanya itu. Dan itu sangat tidak apa ya, kita membuat susah payah kayak gitu ternyata hanya dipakai satu soal, tidak bermakna sama sekali itu nanti, tidak bisa menghitung miss, tidak bisa itu. Coba Anda pikirkan itu ya, jadi detail kayak gitu loh. Jadi bukan berarti, Bu nggak bisa ini loh, nah, dia tulisan. Ini nggak bisa pagi karena jadi ada 2 solusi, jika bisa pindah jadwal selesai masalah Anda karena identifikasinya seperti itu. Kalau kelas sore berarti nggak mungkin untuk memindah jadwal, jadi harus cari solusi gitu ya. Nah, bukan berarti Anda enggak tulis itu yang ada identifikasi dan solusinya seperti itu. Oke?
Sepertinya sudah, Pak. Terima kasih kepada Pak Sofan dan Bu Habibah terkait tambahannya. Pak, permisi izin share screen. Tes. Oh ya. Energinya habis untuk lebaran kemarin, Pak. Dan sisa-sisa, sisa-sisa energinya. Headset Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan tentang analisis problematika pembelajaran matematika offline di sekolah menengah dan solusi alternatifnya. Anggota dari kelompok kami ada Nurwanda Afifa, NIM 032, saya Quratul Hasanah, NIM 059, dan Kak Milinia Nadia Nansiana. Pertama, silakan Mbak Mili. Yang pertama terkait latar belakang dari masalahnya sendiri. Terkait dengan konsep saling terkait. Nah, materi dalam matematika itu akan terkait satu sama lain. Hal ini berarti bahwa konsep dari setiap materinya juga akan saling berkaitan. Nah, dari situlah akan muncul anggapan bahwa pembelajaran matematika itu bersifat hierarkis. Artinya, untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru di matematika, kita harus menyertakan materi prasyarat dari pengetahuan baru tersebut. Atau dengan kata lain, dalam mempelajari konsep baru matematika harus mempersiapkan materi prasyaratnya. Dengan dapat dikatakan bahwa pemahaman konsep matematika itu penting. Mengapa demikian? Karena ketika siswa memiliki kemampuan pemahaman konsep yang baik untuk mempelajari materi baru di jenjang yang lebih tinggi, siswa itu sudah siap. Selain itu, siswa juga akan dengan mudah mengkoneksikan antar konsep dalam matematika. Namun, pada kenyataannya, ternyata kemampuan pemahaman konsep siswa dalam mempelajari matematika itu masih rendah. Nah, pernyataan itu didukung dari hasil kuesioner yang sudah kami sebar. Kuesioner yang kami sebar itu ada dua macam, yaitu kuesioner untuk guru dan kuesioner untuk siswa. Tujuan dari adanya dua macam kuesioner ini adalah untuk melihat bagaimana pemahaman konsep matematika siswa dalam dua sudut pandang. Hasil kuesioner itu yang pertama dari kuesioner siswa. Kurangnya pemahaman konsep di jenjang sebelumnya. Jadi memang mereka mengakui bahwa mereka kurang memahami konsep di jenjang kelas sebelumnya. Yang kedua, adanya rasa cemas ketika guru bertanya terkait materi prasyarat. Jadi muncul rasa cemas ketika guru itu melakukan apresiasi. Berikutnya, kuesioner dari guru. Untuk kuesioner dari guru diperoleh gambaran bahwa yang pertama, siswa itu kurang responsif terhadap pertanyaan terkait materi prasyarat. Berikutnya, banyak siswa yang berdalil kurangnya penguasaan atau lupa pada materi di jenjang sebelumnya. Jadi siswa itu selalu mengeluhkan bahwa mereka kurang atau lupa materi yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Next.
Nah, dari gambaran di atas itu, kemudian kami memutuskan untuk mengangkat permasalahan, yaitu rendahnya kemampuan pemahaman konsep dari siswa dalam mempelajari matematika. Next. Dari suatu masalah itu pasti ada penyebabnya. Nah, kemudian kami menyatakan bahwa ada beberapa faktor dari penyebab rendahnya kemampuan pemahaman konsep siswa dalam mempelajari matematika. Apa saja sih? Yang pertama itu ada kurangnya minat belajar karena matematika itu abstrak. Keabstrakan matematika itu sudah diakui ya oleh sebagian besar siswa. Nah, hal inilah yang menyebabkan siswa itu kurang minat dalam belajar. Nah, ketika mereka sudah tidak minat dalam belajar, mereka akan malas dalam belajar matematika yang berdampak pada pemahaman mereka terkait materi dan konsep. Yang kedua, kurangnya pemahaman terkait penerapan matematika dalam kehidupan. Mungkin banyak siswa atau kita sendiri yang sering mempertanyakan apa sih gunanya mempelajari materi ini. Nah, setelah kita bertanya-tanya tentang hal tersebut, tapi kita tidak mau menjawab, akibatnya kita muncul statement di pemikiran kita bahwa saya yakin materi ini tidak akan berguna di kemudian hari. Allah mungkin materi ini hanya untuk memenuhi nilai saja. Nah, ketika sudah muncul statement seperti itu, akan ada anggapan remeh tentang kebermanfaat materi A dalam matematika, sehingga mereka akan malas untuk belajar matematika. Yang ketiga, ada kebiasaan belajar matematika yang salah. Kebiasaan yang salah di sini itu terkait dengan kebiasaan belajar mereka dengan hafalan. Nah, ketika siswa sudah menghafal saja, mereka tidak akan paham konsep dari suatu materi itu bagaimana, dan biasanya ketika hafalan, pengetahuan itu akan mudah terlupakan. Berbeda jika mereka itu belajar dengan memahami konsepnya itu bagaimana, konsepnya itu seperti apa. Nah, pengetahuan dengan mereka itu paham tentang konsepnya, itu akan cenderung bertahan lebih lama di ingatan kita. Nah, selanjutnya, kurang dilibatkannya siswa dalam pembelajaran matematika. Ketika dalam pembelajaran, siswa hanya menerima saja tanpa dilibatkan dalam pembentukan pengetahuan, siswa cenderung tidak memahami bagaimana suatu konsep itu bisa terbentuk. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori psikologi yang terkait. Next. Jadi, pembelajaran matematika merupakan suatu proses yang mengandung dua jenis kegiatan yang tidak terpisahkan, yaitu belajar dan mengajar. Proses belajar dan mengajar matematika itu berhubungan dengan banyak konsep, di mana konsep-konsep dalam matematika ini memiliki hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya, seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, pada pembelajaran matematika, penguasaan konsep itu menjadi salah satu problematika yang sering muncul di sekolah menengah. Next. Di mana konsep matematika yang dianggap abstrak ini tersusun secara berurutan dan berjenjang serta diperlukan pembuktian khusus, sehingga dalam proses pembelajaran matematika, konsep matematika sebelumnya itu harus dikuasai karena merupakan prasyarat untuk melanjutkan ke konsep berikutnya. Next. Lalu bagaimana sih jika siswa itu kurang menguasai pengetahuan atau konsep pada jenjang sebelumnya? Nah, kurangnya pemahaman siswa terhadap suatu konsep tertentu yang dibawa dari jenjang kelas sebelumnya itu akan berdampak pada proses pembelajaran matematika di dalam kelas. Jika siswa kurang menguasai konsep matematika sebelumnya yang menjadi materi prasyarat, maka guru harus selalu mengulang materi, dan hal ini itu akan menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan materi baru menghabiskan banyak waktu pembelajaran, serta tidak dapat digunakan untuk menjelaskan materi baru sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Next. Nah, lalu apa aja sih teori psikologi yang terkait? Nah, kurang matangnya pengetahuan atau konsep pada jenjang sebelumnya yang dialami oleh siswa ini mengindikasikan bahwa dalam pembelajaran sebelumnya itu proses pembelajaran matematika yang mereka lakukan itu
belum menerapkan beberapa teori belajar. Di antaranya adalah yang pertama ada teori Brunner, yaitu teori enaktif, ikonik, dan simbolik, di mana tahap enaktif adalah tahapan belajar di mana siswa itu diberi kesempatan dalam memanipulasi objek konkret secara langsung. Dan tahap ikonik adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi objek konkret ke dalam bentuk gambar. Serta yang terakhir ada tahap simbolik, adalah tahapan belajar di mana siswa itu memanipulasi gambar pada tahap sebelumnya ke dalam simbol-simbol matematika. Nah, tujuan dari ketiga tahapan tersebut adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam menemukan dan membuat suatu pengertian yang benar tentang suatu konsep. Jadi dalam penerapan teori Brunner ini secara tidak langsung akan mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Nah, hal inilah yang dapat menjadikan pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Kemudian yang kedua ada teori Vygotsky, di mana penerapan pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif ini adalah salah satu metode pembelajaran yang dapat melibatkan semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajaran kooperatif itu suatu metode pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok. Jadi dalam pembelajaran kooperatif itu, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok itu belum menguasai bahan pelajaran. Nah, hal inilah yang akan membuat siswa akan dapat matang menguasai konsep. Karena pada dasarnya, semua siswa itu harus menguasai semua materi pembelajaran, barulah pembelajaran kooperatif itu dapat diakhiri. Kemudian yang ketiga ada teori Thorndike. Salah satu penyebab kurang matangnya juga itu coba diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini tuh terjadi karena tidak diterapkannya konsep penting dari teori koneksionisme Thorndike, yaitu law of readiness dan transfer of training. Di mana law of readiness itu kesiapan siswa di awal pembelajaran harus dimaksimalkan agar siswa memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti pembelajaran matematika di hari itu, seperti kesiapan materi. Kemudian yang kedua ada konsep transfer of training, di mana konsep ini tuh menjelaskan bahwa apa yang pernah dipelajari oleh anak sekarang harus dapat digunakan untuk hal lain di masa yang akan datang. Nah, konsep ini tuh sangat penting karena kalau jika tidak ada itu, maka apa yang akan dipelajari oleh anak itu tidak akan bermakna. Next. Selanjutnya, penelitian yang sudah membahas yang terkait dengan masalah yang kami angkat. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Rara Skarvitasari dengan judul penelitian yaitu analisis problematika pembelajaran matematika di sekolah menengah pertama dan solusi alternatifnya. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa ternyata memang terdapat beberapa problematika dalam pembelajaran, di antaranya adalah rendahnya penguasaan konsep matematika. Untuk penelitian yang berikutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Anissa Purnama Putri, Nur Salam, dan Siti Sulastri dengan judul penelitian penguasaan materi pelajaran terhadap siswa belajar matematika siswa kelas 8 SMPN 1 Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa ada pengaruh antara penguasaan matematika dengan hasil belajar matematika. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Faiza Ibrahim Rapokan dengan judul analisis pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika. Peneliti di sini peneliti mengatakan pentingnya pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika, dan salah satu indikator dari pemahaman konsep itu adalah mampu mengkoneksikan ide-ide antar konsep. Next. Untuk selanjutnya yakni solusi alternatif yang kami ajukan. Jadi problematika yang kami angkat tadi kan kurangnya pemahaman konsep matematika siswa yang dibawa dari jenjang kelas sebelumnya, sehingga menyebabkan terkendalanya pada awal pembelajaran di jenjang selanjutnya. Nah,
untuk permasalahan ini kan misalnya ada siswa di kelas 7 dan kelas 8. Nah, permasalahan ini bisa dibedakan menjadi dua kondisi, yakni saat problematika ini belum terjadi atau sebagai antisipasi. Nah, maksudnya di sini belum terjadi itu permasalahan ini kan ada gitu ya, ada, tetapi misalnya untuk jenjang awal, misalnya jenjang kelas 7, agar problematika ini tidak terjadi sebagai antisipasi, dan juga kondisi kedua saat problematika ini sudah terjadi, misal saat mereka sudah mempelajari suatu konsep di kelas 7, kemudian mereka sudah berada di jenjang kelas 8. Nah, kondisi kedua berarti saat problematika ini sudah terjadi sebagai penanggulangan. Nah, untuk solusi pertama yang kami ajukan saat problematika ini dijadikan sebagai antisipasi, tadi kan penyebab pertama yakni kurangnya minat siswa untuk belajar karena matematika dinilai abstrak. Nah, solusi yang kami ajukan yakni guru bisa menerapkan teorinya Bruner, di mana pembelajaran dengan tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di tahap enaktif ini siswa nanti dibimbing untuk mengetahui objek atau masalah nyata dalam kehidupan terkait materi suatu materi matematika. Dilanjutkan dengan tahapan ikonik, di mana siswa mengimajinasikan objek atau permasalahan yang diberikan. Kemudian yang terakhir mematematisasi formal suatu konsep matematika tersebut. Nah, untuk yang penyebab kedua, kurangnya pemahaman terhadap penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari, guru bisa menerapkan teorinya Thorndike, yakni ada law of readiness-nya, di mana kesiapan siswa di awal pembelajaran itu harus dimaksimalkan agar siswa ini memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti pembelajaran pada hari itu. Termasuk misalnya menjelaskan pentingnya konsep ini tuh yang akan dipelajari oleh siswa itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa gitu. Nah, kemudian untuk penyebab yang ketiga, kebiasaan belajar dengan hafalan bukan pemahaman. Nah, guru bisa menerapkan teorinya Bruner, di mana siswa diajak untuk menemukan suatu konsep sendiri. Jadi proses belajarnya akan berjalan dengan baik jika si guru ini memberikan kesempatan kepada siswa-siswanya untuk menemukan suatu konsep dalam matematika dengan mereka yang menemukan sendiri, bukan dengan memberi penjelasan seperti itu. Nah, keuntungannya nanti siswa ini bakal timbul rasa ingin tahu, sehingga siswa ini termotivasi untuk menemukan jawabannya sendiri. Dengan begini, belajar matematika bukan lagi berupa hafalan, tapi dengan pemahaman yang mendalam. Nah, untuk penyebab yang terakhir tadi, di mana aktivitas belajar matematika itu cenderung kurang melibatkan siswa secara langsung, sehingga yang kami tawarkan solusinya guru bisa menerapkan teorinya Vygotsky, yakni pada proses belajar secara kooperatif, di mana anak belajar dengan anak-anak yang lain dalam suasana dan lingkungan yang mendukung dalam lingkungan guru tentunya. Pembentukan kelompok ini diharapkan siswa bisa saling berinteraksi satu sama lain, bertukar pengalaman, dan lain-lain. Nah, dengan begini pemahaman siswa terhadap suatu konsep itu bisa lebih baik dan konsep bisa bertahan lebih lama dalam long term memory siswa, sehingga kita bisa meminimalisir permasalahan yang akan timbul seperti tadi pemahaman yang dibawa dari jenjang kelas sebelumnya ke jenjang selanjutnya. Nah, untuk kondisi kedua, yakni saat problematika ini sudah terjadi, misalnya saat mereka sudah kelas 8, mereka sudah sudah mempelajari beberapa konsep. Nah, lalu sebagai penanggulangan, apabila permasalahan itu sudah terjadi, benar-benar terjadi, nah sebagai penanggulangan, yang pertama guru bisa memberikan lebih banyak scaffolding. Nah, tujuannya untuk memberikan bantuan kepada peserta didik ini saat siswa menemukan kesulitan dalam pembelajaran, misal pada saat bagian persepsi, nanti gurunya memberikan scaffolding tertentu, atau ada saat kegiatan inti di tengah pembelajaran saat dikaitkan dengan materi lain,
juga bisa diberikan scaffolding. Nah, kemudian yang kedua, pembentukan kelompok kecil atau kooperatif dalam pembelajaran. Nah, ini juga bisa salah satu penanggulangan untuk problematika ini. Jadi di pembelajaran jenjang selanjutnya bisa dibentuk juga kooperatif di mana nanti siswa yang pemahaman konsep di jenjang kelas sebelumnya yang kurang matang bisa saling belajar dengan siswa lain yang pemahamannya lebih baik. Begitu. Nah, kemudian ide implementasi yang kami ajukan juga terdiri dari dua kondisi saat problematika ini belum terjadi sebagai antisipasi. Yang pertama, guru merancang aktivitas pembelajaran dengan benda konkret. Tadi yang memakai kriteria benar ada tahap tematik, ikonik, dan simbolis. Nah, di sini agar matematika ini tidak lagi dinilai abstrak. Jadi misal guru merancang aktivitas pembelajaran dengan benda konkret, misalnya dengan memotong atau melipat kertas. Misalnya kami memberikan contoh di topik luas segitiga dan segi 4. Nah, di sini siswa diajak untuk memotong kertas untuk menemukan kembali rumus dari luas segi 4 dan segitiga. Nah, siswa diminta untuk memotong dan melipat kertas sesuai instruksi yang diberikan di LKPD agar dia bisa memahami makna konsep luas bangun datar itu seperti apa. Nah, dengan kegiatan seperti itu diharapkan pemikiran siswa bahwa matematika abstrak dan sulit itu bisa dihilangkan. Nah, ini apakah bisa terlihat di PDF ya? Bukan slide-nya. Iya. Nah, misalnya kami membuat suatu LKPD seperti ini. Budi adalah seorang anak dari bagian tanah perkebunan. Pada suatu hari, ayahnya memberikan warisan berupa beberapa bidang tanah perkebunan yang berbentuk persegi di daerah Magelang, persegi Banjar di Malang, dan sebagainya. Seperti ini, kemudian sertifikat tanah diketahui luas tanah tersebut. Namun Budi kebingungan bagaimana cara memperoleh luas tanah tersebut. Nah, siswa diminta membantu Budi untuk menghitung bagaimana cara memperoleh luas tanah perkebunan yang diberikan ayahnya. Nah, ini dengan bantuan memotong dan melipat kertas lipat, nanti diharapkan siswanya bisa mengetahui bagaimana cara menemukan kembali rumus dari luas segi 4 dan segitiga. Nah, tahap tematis, ikonik, dan simboliknya terdiri dari di sini saat mereka mengotak-atik dengan kertas lipat ini ada di bagian tematis. Nah, kemudian di ikoniknya saat dia kayak nanti kan di sini ini tersegi. Nah, kemudian dipotong jadi biar menjadi tersegi panjang. Nah, kemudian nanti siswa juga diarahkan bagaimana bisa kita kasih instruksi untuk dia membuat bangun-bangun yang lain, tapi tetap dia yang nanti bakal mikir nanti gimana ini bakal jadi bangun seperti apa. Nah, itu nanti yang mengimajinasikan objek itu termasuk pada tahap aktif, dan kemudian di bagian siswa ini diminta untuk mencari bentuk umum dari luas yang didapat dari potongan kertas lipat ini, termasuk matematisasi formal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua guru menyampaikan kepada siswa tentang pentingnya konsep suatu konsepnya. Ini terkait dengan tadi penyebab yang kurangnya pemahaman siswa terhadap penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ide implementasinya kami mengajukan implementasian law of readiness dari teori Thorndike, misal pada materi segi 4 dan segi 3. Pada topik luas segi 4 dan segi 3 tadi, nah di awal guru itu bisa menyampaikan kepada siswa tentang pentingnya konsep luas segi 4 dan segi 3 itu seperti apa. Nah, misalnya untuk membuat layang-layang, seseorang itu bisa memperkirakan seberapa banyak sih kertas yang dibutuhkan untuk melapisi rangka layang-layang itu, atau
manfaat lainnya, seseorang itu bisa lebih mudah menghitung luas tanah yang dimilikinya dengan konsep luas bangun datar. Dengan begitu muncullah motivasi yang kuat dari diri siswa untuk mengetahui pembelajaran matematika hal itu dengan baik, sehingga dampaknya ia akan punya semangat lebih untuk berusaha memahami konsep itu dengan sungguh-sungguh, sehingga problematika pemahaman di jenjang kelas sebelumnya itu tidak terjadi seperti itu. Nah, kemudian untuk penyebab yang ketiga tadi, kebiasaan belajar dengan hafalan bukan pemahaman, kita mengajukan ide implementasi dari teorinya Brimmer, di mana agar kebiasaan belajar ini tidak lagi dengan hafalan melainkan dengan pemahaman. Ya, seperti tadi guru merancang ide untuk materi luas segi 4 dan segi 3 dengan model pembelajaran discovery learning. Kurang lebih seperti tadi LKPD-nya, di mana tujuannya agar siswa ini memiliki kebiasaan belajar bukan lagi dengan hafalan tentang rumus luas bangun datar itu seperti apa, tetapi belajar dengan pemahaman mendalam terkait kaitan antara satu bangun datar dengan bangun datar yang lain, bahwa rumus yang satu bisa dicari dengan mengotak-atik atau dari bangun-bangun yang lain itu. Nah, untuk selanjutnya tadi yang untuk penyebab terakhir bahwa aktivitas belajar matematika itu cenderung melibatkan siswa. Nah, agar problematika ini tidak terjadi di jenjang kelas itu, guru bisa merancang model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi. Ini juga misal untuk materi segi 4 dan segi 3. Bisa pada subtopik menaksir luas bangun datar tak beraturan. Nah, bisa diterapkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi. Nah, tujuannya ini untuk melatih siswa bekerja secara kooperatif dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, kemudian ide implementasi yang kedua saat misal problematika ini sudah terjadi di jenjang kelas selanjutnya. Nah, ide implementasi yang kita ajukan yang pertama tadi untuk guru bisa melakukan tahapan scaffolding misal pada materi bangun ruang sisi datar. Nah, misal pada materi bangun ruang sisi datar ini misal guru akan menerapkan model discovery learning pada subtopik luas permukaan kubus dan balok. Nah, siswa ini misalnya menemui kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan, misal karena ia lupa dengan konsep luas bangun datar yang sudah dipelajari di kelas 7. Nah, oleh karena itu guru itu bisa memberikan scaffolding. Nah, scaffoldingnya terdiri dari explaining, reviewing, sama restructuring, sama developing conceptual thinking. Nah, yang pertama, misal saat dikasih permasalahan tadi, di scaffolding tahap explaining, misal kan ada suatu permasalahan kontekstual yang diberikan misalnya. Nah, tapi ada terjadi problematika yang terjadi itu. Nah, tahapan scaffolding di tahap explaining ini misalnya guru membacakan ulang permasalahannya dengan memberikan penekanan intonasi pada kata yang dianggap penting dalam permasalahan yang diberikan agar mengarah pada konsep luas bangun datar. Hal ini ditujukan agar siswa memiliki gambaran tentang apa aja sih yang diketahui dari permasalahan yang disajikan dan informasi apa yang harus ia cari yang ia sudah peroleh misalnya di jenjang kelas sebelumnya, seperti memancing siswa untuk mengetahui informasi yang ia butuhkan dan sudah diketahui di permasalahan. Kemudian pada tahap reviewing di sini misal guru membantu siswa untuk mengungkapkan informasi yang ada di permasalahan. Kemudian guru juga mengaitkan guru bersama siswa juga mengaitkan informasi yang ada pada permasalahan dengan konsep luas bangun datar yang sudah dipelajari. Nah, kemudian pada tahap restructuring ini, nah guru melakukan tanya jawab dan diskusi dengan siswa terkait untuk mengingat-ingat materi luas bangun datar di kelas 7. Nah, ini bisa guru tanya jawab tentang terkait karakteristik dari misalnya persegi dan persegi panjang, karena tadi kan maunya untuk menemukan kembali rumus luas permukaan balok dan kubus. Nah,
Nah, setelah siswa mengingat-ingat karakteristik dari persegi dan persegi panjang misalnya, nah nanti diharapkan siswa ini bisa mengingat kembali konsep dari persegi dan persegi panjang. Nah, pada tahapan terakhir, guru ini misal membantu siswa menentukan jadi kesimpulannya apa yang dia peroleh dari setelah mereka menemukan kembali dari rumus persegi dan persegi panjang yang tadi dan gimana cara menghubungkannya dengan rumus luas permukaan kubus dan balik. Nah, untuk yang terakhir, untuk implementasinya saat problematika ini sudah terjadi di jenjang kelas setelahnya, maka bisa dilakukan dengan cooperative learning. Nah, di mana guru merancang suatu pembelajaran, misal untuk materi bantuan sisi datar. Nah, ini seperti tadi pada topik luas permukaan kubus dan balok dengan cooperative learning. Nah, jadi siswanya bekerja secara kooperatif dalam memecahkan masalah yang diberikan agar problematika pemahaman beberapa siswa terkait konsep luas di jenjang sebelumnya bisa diatasi dengan siswa lain yang masih minat dan tidak berada dengan materi tersebut. Jadi sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Jadi masalahnya sebenarnya tadi itu ya, pemahaman materi sebelumnya yang menghambat pembelajaran. Jadi kurangnya pemahaman konsep untuk pembelajaran sebelumnya. Tadi sudah diberikan beberapa solusi. Mungkin ya silakan, mungkin ada yang bisa memulai diskusi di sini. Mau tanya Pur. Tadi kan mau tanya Pur. Tadi kan saya tidak salah dengar bisa melalui tanya jawab sama teman untuk mengingat materi sebelumnya gitu ya Pur ya. Nah, itu apa namanya itu di bagian sebelum memulai pembelajaran atau saat apa Pur? Ini tadi pada saat kan misal ini kelas 8 saat dia mempelajari tentang akan mempelajari topik permukaan kubus dan balok. Nah, guru sudah memberikan LKPD tentang bantuan sisi datar dibentuk cooperative learning. Nah, jadi siswa yang belum paham tadi bisa saling tanya dan diskusi dengan siswa lain pada saat dia membentukkan kelompok itu, atau bisa juga dilakukan oleh guru di tahapan scaffolding, jadi langsung satu kelas atau sama siswanya sendiri, antar siswa di kelompok itu yang tanya jawab dan diskusi antar siswa itu pada saat kelompok itu. Saya tertarik soalnya kan tentang prasyarat, ini kan masalah tentang prasyarat ya, tentang persepsinya yang kurang ditekankan ya Pur ya, belum siap persepsinya gitu ya Pur ya. Nah, itu memang bukan hanya terjadi di matematika, mungkin juga materi lain juga seperti itu. Kalau belum siap di materi, ya seperti yang dikatakan di teori Trondheim, kalau belum siap materi atau persepsinya memang bisa mempengaruhi siswa. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan kan biasanya guru itu biasanya langsung ngasih di awal Pun, langsung itu loh, pendahuluan itu loh. Biasanya kalau saya kan biasanya kalau ada guru nanya, kalian masih ingat tidak tentang apa gitu kan, tentang materi volume tabung gitu. Kalau mau mempelajari bangun luas sisi lengkung. Nah, itu biasanya siswa lupa Bu gitu kan, lupa misalnya dia lupa. Nah, itu biasanya guru langsung ngasih apa nih rumusnya dan sebagainya. Itu bagaimana Bu?
Iya. Jadi, kami mencoba untuk mengajukan kayak mengajukan solusi untuk permasalahan itu Afni. Nah, pada saat guru ini di absensi menanyakan dia sudah paham belum tentang materi prasyarat ini gitu. Nah, saat siswanya jawab belum gitu, kan guru langsung menjelaskan memberikan biasanya. Nah, tapi kan kadang ada siswa kayak nggak mau jujur dengan dirinya, kayak dia udah paham belum, tiba-tiba diam. Tapi kan hasil kuesionernya siswa itu di yang bagian hasil kuesioner guru itu si guru ini melihat siswanya itu kurang responsif pada saat persepsi, pada saat ditanyai sudah paham belum materi prasyarat ini gitu kan. Nah, yang coba kami ajukan, agar problematika itu tidak terjadi dan apabila sudah terjadi bagaimana gitu. Nah, agar di bagian persepsi tadi tidak terjadi seperti itu, maka di jenjang kelas sebelumnya dimaksimalkan dengan cara nah kami ajukan ini hendaknya di jenjang kelas itu dilakukan dengan 4 solusi ini, dan kalau misalnya sudah terjadi di jenjang kelas selanjutnya yang Afni tanyakan tadi bisa dengan scaffolding guru atau scaffolding antar siswa bantu teman sebaya dengan pembelajaran kolaboratif itu. Oh, baik, terima kasih. Oke, ada lagi? Jadi memang kelompok ini berpikir panjang ya, maksudnya solusinya itu juga diberikan untuk mencegah ya, karena orang bilang mencegah lebih bagus daripada mengobati gitu kan. Tapi untuk yang pencegahan itu sepertinya akan menjadi PR dari pengajar yang lain gitu ya, bukan pengajar yang sekarang sedang mengajar gitu. Kalau ini masalah terjadi ketika di saat kita mengajar, maka apa yang solusinya? Nah, berarti di sini kita fokus ke 2 solusi ini ya, komunitas scaffolding sama kooperatif. Cuman sebenarnya kita kembali ke masalah itu awal ya, terkait apersepsi, kesulitan menangkap atau memproses apersepsi dari siswa itu sendiri. Nah, mungkin ada beberapa alternatif lain mungkin ya yang mungkin bisa diusulkan gitu ya. Kan sekarang entah benar atau tidak sih ya. Jadi kan sebenarnya kita seringkali mungkin ya, guru kan biasanya kalau minggu depan kita mau belajar materi tertentu kan kita minta siswa dibaca dulu bukunya, itu kan sudah mulai jarang terjadi ya. Nah, karena memang tidak ada tagihan-tagihan yang cukup memaksa siswa untuk belajar lagi gitu loh. Sebenarnya mungkin siswa sudah paham gitu ya. Ada peluangnya ya, mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut lagi. Mungkin kuesionernya bisa mengungkap yang lebih banyak sih ya terkait ini. Jadi kuesionernya saya nggak tahu kuesionernya isinya apa saja, tapi saya rasa harusnya bisa mengungkap tidak hanya terkait kesulitan itu tadi ya. Siapa tahu nanti ada solusi dari siswa sendiri, harusnya siswa bisa refleksi gitu ya. Jadi mungkin masalah misalkan ya, gurunya bisa memberikan tugas atau latihan untuk membaca materi ini terlebih dahulu gitu, sebelum pagi-pagi besok membahas apanya itu kan tidak tahu. Jadi mengajak siswa untuk mengingat lagi materinya, tapi sebelum di hari H gitu. Jadi misal malamnya atau di seminggu sebelumnya itu mulai dibahas itu dulu sebagai tugas di rumah misalkan ya. Nanti jadi di hari H bisa tidak dari nol atau tiba-tiba ngingat atau lupa atau tidak gitu ya. Jadi bisa ada sedikit insight gitu ya yang bisa dipersiapkan siswa di pertemuan pertama itu tadi.
Jadi ada solusinya, mungkin ada yang di bagian itu juga ya. Jadi mempersiapkan siswa tidak hanya di awal pembelajaran, tapi sebelum pembelajaran itu dimulai. Jadi misal minggu depan mau materi ini, maka minggu ini kita ingatkan siswa untuk membaca atau membahas terkait apa dulu gitu. Jadi ini tadi juga dibahas ketika sudah terjadi, ada yang kita sebut sebagai ide matrikulasi ya. Jadi matrikulasi itu tindakan untuk mempersiapkan siswa secara khusus ya. Tapi memang harus ada diagnosis dulu sih. Jadi misal di awal pembelajaran di semester itu ya, mungkin guru bisa kayak, kalau biasanya sih kalau melakukan penelitian pembelajaran sih, kita akan melakukan pretest post test ya. Kemudian kita lakukan tindakan. Nah, untuk pretestnya kan kita biasanya akan menggali sejauh mana pemahaman materi sebelumnya yang akan dipakai di pembelajaran itu. Jadi kita bisa lakukan pretest itu untuk menggali itu ya, walaupun nanti akan mengambil satu pertemuan atau mengambil waktu tertentu untuk itu, tapi memang kadang itu juga perlu diambil ya untuk memastikan. Karena kalau itu tadi, seperti yang di masalah tadi, ketika ditanya gimana, apakah masih ingat ini, seringkali mungkin banyak yang siswa yang lebih banyak diem gitu ya, jadi tidak menjawab. Jadi tidak guru mungkin sedikit kesulitan untuk mengetahui sudah sejauh mana sebenarnya pemahaman materi prasyaratnya gitu. Jadi memang salah satu solusinya sih kita bisa pakai itu tadi, kita gunakan pretest ya, walaupun memang banyak kelemahannya juga sih ya, tapi paling enggak itu bisa mengcover, bisa menggali lah ya pemahaman siswa. Tapi memang menyusunnya juga tidak itu ya, tidak mudah. Jadi mungkin itu tambahan dari saya terkait lebih kalau yang tadi yang scaffolding sama pembelajaran kooperatif itu jadinya seperti bukan, menurut saya sih belum khusus untuk menangani pemahaman prasyarat yang kurang gitu ya. Jadi kayak scaffolding kan ya memang itu solusi untuk pembelajaran yang kurang kan, memang untuk membantu siswa ya, untuk mendampingi siswa yang belum bisa memahami dengan baik, kita pakai scaffolding. Itu secara umum ya pakai itu juga gitu. Ya karena salah satu alasannya adalah prasyarat, ya scaffolding bisa juga dipakai. Tapi bukan khusus untuk menangani itu juga gitu ya. Sama juga kayak kooperatif tadi juga, itu juga kalau di setting di pembelajarannya itu menurut saya bukan solusi untuk menangani apersepsi. Tapi kalau di settingnya sebelum pembelajaran ya, misalkan sebelum pertemuan besok kita bahas ini, silakan diskusikan dengan temennya ya, untuk ya di rumah sih ya, sebelum pembelajaran itu pastinya untuk membahas, misal tadi materinya luas bangun datar gitu ya, luas permukaan bangun datar misalnya. Nah sebelumnya kita minta siswa secara berkelompok untuk mendiskusikan suatu masalah tertentu ya, kita berikan masalah untuk yang terkait dengan masalah persepsi. Jadi lebih ke arah sebelum kita lakukan itu sih ya, untuk mengecek itu. Tapi kalau sudah ada di kelas, berarti kita fokusnya bukan lagi ke arah, kalau kita masih fokus ke apersepsi ya apersepsinya nanti yang habis waktunya gitu ya. Kalau makanya yang tadi solusi yang 2 scaffolding sama itu, akhirnya kita mengarah ke pemahaman konsepnya saja gitu loh. Jadi pemahaman konsep tanpa mengcover masalah persepsi. Karena kalau masalah persepsi ya itu tadi di covernya harus sebelum kegiatan inti ya. Jadi kegiatan intinya memang fokus ke konsep yang diajarkan di situ. Tapi untuk yang persepsi kalau bisa ya sebelum masuk di kegiatan inti, karena sudah kegiatan inti ya kayak tadi scaffoldingnya ya scaffolding untuk konsep inti, bukan scaffolding untuk prasyarat ya. Jadi kalau scaffolding prasyarat ya kayak tadi membahas luas bangun datar, berarti tentang luas bangun datar, bukan luas permukaan bangun ruangnya gitu. Tapi kalau sudah masuk pembelajaran ya scaffoldingnya langsung ke luas permukaan bangun ruang gitu ya, bangun ruang sisi datar tapi di dalamnya ada scaffolding yang terkait itu tadi bangun datar.
Jadi bukan scaffolding untuk apersepsi, tapi scaffolding ke materi yang di dalamnya pasti ada apersepsi. Nah, kalau yang di kooperatif sih memang itu juga fokusnya ke pembelajaran konsep ya. Jadi kalau itu sih menurut saya ya. Jadi solusinya sih lebih ke arah ke persiapan apersepsinya ya. Kalau yang tadi disajikan itu lebih ke arah ya langsung ke materinya saja gitu ya. Kita tidak mengcounter si masalah apersepsi itu tadi. Jadi beberapa saran saya seperti itu sih. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman atau yang lain atau Bu juga? Nggak ada? Oke. Ya, kalau nggak ada ya mungkin itu ya catatannya. Mungkin ini waktunya juga sudah habis sih harusnya. Jadi ini pertemuan terakhir ya. Jadi catatan dari yang kita lakukan selama 3 pertemuan terakhir ini mohon bisa ditambahkan ya sebagai masukan untuk kelompok yang presentasi kemarin sampai hari ini juga. Ini saya cek juga belum di-upload ya beberapa PowerPoint-nya. Jadi mungkin nanti bisa sekalian di-upload dengan beberapa catatan diskusi kita. Ya, kita kan sudah diskusi terkait ini itu ya. Ada videonya juga sih ya yang pertemuan kemarin. Jadi mungkin bisa dilihat lagi untuk hasil diskusinya seperti apa ya, masukan-masukannya juga. Karena siapa tahu dari beberapa masalah itu ada yang kita angkat untuk UAS ya. Jadi UAS-nya nanti tidak terlalu teoritis ya, mungkin studi kasus sih lebih banyak. Kalau kemarin UTS-nya kan masih terkait beberapa teori ya, jadi nanti teorinya tidak kita berikan apa, jadi teman-teman yang bisa menganalisis ya. Rencananya seperti itu sih ya, tapi kisi-kisinya kurang lebih seperti itu. Jadi istilahnya teori psikologi yang sudah kita bahas itu tadi, atau mungkin ada tambahan yang lain ya yang tidak kita bahas juga silakan. Misal ada yang mau mengaitkan dengan teori gaya belajar atau teori apa gitu ya, teori yang lain juga bisa gitu. Yang penting ada kaitannya terkait dengan psikologi pembelajaran di mata pelajaran matematika ya khususnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin nggak tahu tadi mungkin ada masalah yang tadi pindah ruas itu nanti akan saya bahas lagi atau enggak, saya nggak tahu. Jadi dari beberapa diskusi nanti akan saya ambil ada beberapa kasus yang akan ditanyakan di UAS ya. Jadi seperti itu ya, sama seperti UTS ya, ada 5 soal secara umum uraian ya. Nanti teknisnya juga sama, kalian juga ngerjakan di kertas nanti difoto seperti itu. Jadi minimal ya itu usaha kita untuk mencegah copy paste ya. Jadi kalau copy paste ya agak rumit gitu. Jadi kalau menulis tangan kan minimal kalian membaca, kalian menulis itu kan mikir gitu ya. Walaupun mungkin ada juga sedikit gambaran dari internet atau apa, pasti paling nggak ada analisis dari kalian sendiri gitu ya. Jadi analisisnya yang saya nilai ya. Jadi seperti UTS kemarin mungkin ada yang sekedar menjawab hanya 1 kalimat atau apa, saya nggak bisa melihat bagaimana analisis teman-teman gitu ya, atau penjelasan dari teman-teman gitu. Minimal mengkaitkan lah ya dengan teori yang sudah ada gitu. Jangan sekedar kayak misal ada suatu kasus seperti ini, apakah Anda setuju? Ya saya setuju, ya nggak gitu juga gitu ya. Jadi ketika ditanya setuju itu maksudnya ya diminta untuk mengelaborasi sih ya. Sebenarnya kalau dibaca di petunjuknya itu ada sih ya. Jadi jawablah dengan jelas dan uraikan alasan dari jawaban Anda, biasanya di situ. Ya biasanya petunjuk kan tidak dibaca ya. Sering tidak dibaca petunjuknya itu. Jadi langsung ke soal. Soalnya ditanya apakah Anda setuju dengan ini tadi? Ya sudah, saya setuju, tidak ada penjelasan. Padahal di petunjuknya dijelaskan kalau jawabannya harus disertai alasan yang uraikan, jelaskan dalam tabel, kurang lebih seperti itu. Ya nanti dibaca lagi lebih detail lagi ya, mungkin juga saya yang salah lupa naruh juga sih ya. Nanti silakan tanya, nggak apa-apa ya, kemarin nggak ada yang tanya sih waktu UTS.
Tapi insya Allah petunjuknya harusnya jelas sih ya. Pokoknya kalau apapun itu ya petunjuk harus dibaca ya, kalau bisa. Jangan kayak banyak kasus sekarang masalah-masalah yang sebenarnya di petunjuknya ada tapi karena nggak dibaca jadi viral gitu ya kasusnya. Ini kasihan juga sebenarnya viral-viral seperti itu. Itu terus untuk nilai UTS kemarin ya, ya sudah saya diskusikan dengan Bu Habibah. Nanti untuk masalah misal ada nilai yang memang teman-teman ada yang mau menanyakan nilainya lebih lengkap, nanti bisa tanya langsung ke kami setelah nilai UTS keluar semua ya. Nanti bisa kita diskusikan lah ya. Tapi ya nggak juga ya, nanti ada ketentuan juga yang mengikuti ketentuan yang ada di MIPA ya, INESA ya. Jadi untuk masalah penilaian juga ya, di awal juga kita sudah sebutkan seperti itu. Jadi ada nilainya, nanti ada 4 kriteria juga. Oke, terus apalagi ya catatannya? Itu saja sih mungkin yang mungkin saya ingat saya seperti itu ya. Ya itu tadi mengingatkan untuk hasil diskusi ini sudah saya rekam, nanti insya Allah akan saya upload juga. Jadi juga dari teman-teman nanti PowerPoint-nya ya mungkin bisa di-share, untuk mungkin ada teman-teman yang lupa bisa mengingat sekilas-sekilas terkait materi di PowerPoint-nya masing-masing gitu. Oke, itu saja. Mungkin ada tambahan terakhir dari Bu Habibah. Nggak ada Pak ya, cukup itu aja. Tapi tadi yang presenter terakhir mungkin ini diberikan scaffolding ya. Scaffoldingnya itu seperti apa? Jadi ya harus ada diidentifikasi yaitu kesulitannya di mana. Kalau kesulitannya ini itu hanya aja apa-apa kita boleh. Kesulitan di sini scaffolding diberikan begini. Kalau kesulitan ini begini. Kalau ini begini. Kemudian jadi lebih operasional ya. Jadi scaffolding udah pasti gitu loh. Walaupun belajar ceramah guru itu juga masih scaffolding kok. Pernah nggak ceramah dibiarin gitu kan? Enggak juga. Mungkin hanya itu aja untuk nilai tadi dibahas sama Pak Sofan. Ya sudah. Itu aja saya pribadi minta maaf kalau salah satu berinteraksi itu ada kata-kata yang tidak berkenan di benak semuanya. Saya mohon maaf. Itu aja. Ya sama-sama ya, minta maaf lagi jadinya ya. Ya minta maaf bolak-balik nggak apa-apa. Ya moga-moga itulah, nggak lah ya, nggak ada yang baper lah ya. Insya Allah semuanya demi pemahamannya lebih baik ya. Tadi catatan terakhir juga diperjelas lagi dengan Bu Biba ya. Nanti juga untuk UAS juga jawabannya saya masih menemukan jawaban yang masih angan-angan seperti itu tadi. Jadi di Bekasi ini Pak bisa gunakan ini, terus tidak di perjelas gitu ya teknisnya gitu ya. Ya saya mau ngasih ya idenya benar, cuman saya belum bisa menilai sejauh itu. Kadang nilainya saya kasih masih normatif aja gitu. Jadi kita belum tahu benar pakai scaffolding, atau misal ada masalah kemarin yang yang di soal apa itu saya lupa, ya dijawab ya benar seperti itu, cuman ya akhirnya penilaiannya saya ya benar ya saya kasih ya nggak bisa juga saya salahkan gitu. Tapi kalau bisa nanti ketika UAS yang nanti ya, ketika kalian memikirkan jawaban yang masih terlalu umum, coba diperjelas secara kalau maksudnya gambarannya nanti di penerapannya seperti apa sih gitu ya. Jadi nggak sekedar kayak tadi scaffolding pakai ini sudah gitu. Itu ya. Jadi semoga ini bisa jadi solusi dari teman-teman ya. Jadi nggak sekedar selesai mata kuliah ini selesai dapat nilai enggak gitu. Jadi semoga bisa dapat gambaran-gambaran yang bisa membantu teman-teman untuk ngajar ya. Teman-teman yang dari Malang kan sebagian besar sudah mengalami ngajar di sekolah ya. Teman-teman yang di UNESA ini mungkin kan tahun ini ya mungkin ya. Enggak ya, tahun depan ya mungkin ya. 2018. Oh ya, untuk UAS-nya kalau di jadwal hari Selasa ya kalau nggak salah ya. Sudah dapat jadwalnya? Belum. Oh, belum. Oke, nanti sepertinya saya kalau dosen-dosen sudah dapat jadwal ya.
Nanti ada resminya sih, kalau kami belum resmi sepertinya. Jadi nanti kemungkinan hari Selasa tanggal 8 ya jadwalnya. Ini jadwalnya memang belum belum dirilis ya, ini masih draftnya dari panitia. Jadi hari Selasa bareng ya, kelas U sama kelas A nanti bareng di hari Selasa jam 1 siang ya. Ya moga-moga di yang teman-teman Malang tidak ada masalah ya. Tapi kalau ada jadwal yang nanti misal crash, nanti bisa komunikasikan langsung dengan kami. Gitu ya teman-teman dari Malang. Oke ya, jadi itu catatan-catatan terakhir dari kami ya. Sudah Bu Yabes juga minta maaf ya kalau saya minta maaf lagi. Tapi nanti ya ketemu lagi ya, masih ketemu lagi di waktu UAS nanti ya. Semoga lancar semua ya, dipersiapkan, masih ada waktu 1 minggu. Oh ya itu tadi ya, mungkin PowerPoint-nya bisa di-share. Nanti ini akan juga saya upload untuk diskusi.